Pemirsa, posko sahur gratis digelar sejumlah pemuda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tidak hanya bisa santap di tempat, warga pun bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan suci Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di Kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini malam, untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan, sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan bersifat sementara yakni tambal sulam sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan. Seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Ya, biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan, Pak. Dari Kopo sampai dari Padang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Pemanukan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim saat periode mudik Lebaran 2025. Mendagri mengatakan koordinasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah mitigasi jika terjadi bencana akibat cuaca ekstrim. Adapun BMKG sebelumnya telah memperkirakan cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai angin kencang dapat terjadi hingga akhir Maret 2025. Yang bertepatan dengan puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Selain mewanti-wanti soal cuaca ekstrim, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kelaikan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kita memang perlu untuk melakukan langkah-langkah, jangan membiarkan masyarakat
mereka bekerja sendiri, negara harus hadir. Dan kehadiran negara itu yang paling utama, ya kita untuk jangka pendek yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi, maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal. Yang kedua adalah mensiagakan semua kekuatan. Pemirsa, PT KAI Persero akan memperlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif turut berbeda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memperlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik pada para pengguna kereta api pada saat mudik lebaran. Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif tuh. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya Rp100.000. Bisnis itu Rp200.000, eksekutif Rp300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.